Smart Listener, untuk Anda segera kami hadirkan Smart Community. Smart Community untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat serta bermanfaat bagi banyak orang bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Selamat pagi Smart Listeners di seluruh Indonesia di 6 kota radio Smart FM. Kembali saya William Darmawan menemani akhir pekan Anda. Kali ini dalam Smart Community, di mana kita akan berbincang bersama dengan komunitas yang menginspirasi dari seluruh Indonesia. Dan selama 60 menit ke depan kita akan menggali satu komunitas yang sangat luar biasa memberikan dampak positif bagi masyarakat serta keluarga Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau YOAI. Nah, ini merupakan salah satu yayasan oleh beberapa orang tua sebagai ungkapan rasa syukur karena mungkin salah satu putra atau putrinya yang pernah menderita kanker telah berhasil disembuhkan, dibantu tentunya sama simpatisan, relawan, psikolog, dan dokter. Pada pagi hari ini, Smart Listeners, kita akan berbincang bersama dengan Ibu Retno Suparji, Wakil Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau YOAI. Selamat pagi, Ibu Retno. Selamat pagi, Mas William. Gimana kabarnya, Bu Retno? Alhamdulillah, berkat doa semuanya kami baik-baik saja. Baik, dan Smart Listeners untuk Anda semua, sebelum kita menggali tentang YOAI, Anda juga bisa bergabung melalui YouTube channel Smart FM, karena pada pagi hari ini kita juga sedang live streaming di sana. Jadi Anda bisa menyaksikan perbincangan pada pagi hari ini lewat YouTube, selain Anda yang mendengarkan kita di 6 kota radio Smart FM. Baik, Ibu Retno, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Mungkin boleh kenalan dulu nih, Bu Retno, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Nama saya Retno Suparji. Saya adalah Wakil Ketua dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Kami berdiri tahun 1993. Backgroundnya, latar belakangnya adalah alhamdulillah anak-anak kami yang kena sakit kanker pada anak dapat disembuhkan, yaitu sekitar tahun 90. Oleh sebab itu kami merasa bahwa penanggulangan kanker anak itu tidak hanya bisa dilakukan oleh dokter. Dokter memang melakukan, tapi pengalaman orang tua, bagaimana pendampingan yang bertahun-tahun, itu sangat penting untuk diketahui para orang tua yang lain. Oleh sebab itu kami merasa berkumpul, kamu segera berkumpul, dan kami mulai turut bersama pemerintah, ya, membantu pemerintah dalam penanggulangan kanker pada anak. Begitu, Mas William. Jadi berkolaborasi juga dengan pemerintah untuk Yayasan Onkologi Anak Indonesia ini. Iya, jelas. Baik. Begitu. Nah, kalau kita membahas tentang tujuan awal dibangun dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia, tadi sempat di-highlight juga nih oleh Bu Retno, katanya mendampingi orang tua yang anaknya, putra atau putrinya terkena dengan kanker. Mungkin bisa lebih diperdalam lagi nih, Bu, apa sih sebetulnya tujuan dari dibangun yayasan ini? Silakan. Ya, begini Mas William, memang kanker anak itu belum terkenal pada masyarakat. Kami kalau cerita tentang kanker anak, selalu mereka, hah, anak bisa ya kanker? Gitu loh Mas. Jadinya rupa-rupanya juga belum tersohor di antara masyarakat. Dikira kanker itu hanya untuk orang dewasa, padahal anak-anak bisa. Tapi sebetulnya anak kanker itu cuma sedikit sekali persentasinya dibandingkan dengan kanker yang lain. Jadi kami sangat maklum bahwa pemerintah tentu saja tidak sangat fokus ya untuk anak-anak biasanya yang stunting,
yang DB, yang TBC atau penyakit anak-anak yang banyak yang diare ya. Sedangkan kanker cuma 4-6% dari penyakit kanker itu seluruhnya. Kan kecil banget ya sebetulnya. Tapi karena kami sudah merasakan bahwa mempunyai anak sakit kanker di dalam sebuah keluarga itu sangat merubah situasi keadaan keluarga itu. Hubungan antar anggota keluarga bisa berubah, bisa kadang-kadang mendatangkan sesuatu yang negatif. Oleh sebab itu kami perlu bahwa meskipun anak kita kanker dan penyembuhan bertahun-tahun, minimal 2 tahun loh ya. Anak saya itu malah kemoterapi sampai antara 8-10 tahun. Nah, itu menunggu anak itu nggak sembarangan gitu loh ya. Karena terlalu lamanya bisa down pikiran. Jadi ibu-ibu atau orang tua yang anaknya sudah sakit memperingatkan kepada yang baru. Kadang-kadang yang baru tuh nggak sadar. Emangnya kayak pilek aja, batuk aja ya, seminggu 2 minggu sembuh. Tapi kanker tidak, karena merusak. Bisa neneknya pusing, bisa banyak yang ikut campur sehingga keluarga agak terganggu lah. Oleh sebab itu, karena ini berkenaan dengan tunas bangsa, jadi kami merasa bahwa perlu kita, meskipun sedikit tapi itu perlu. Dan alhamdulillah sekarang anak-anak yang sedikit sakit kanker aja udah cepet datang ke dokter karena nggak tahu kadang-kadang bahwa itu kanker gitu. Jadi mereka cepat ke rumah sakit, cepat ke dokter dengan penyebar luasan informasi dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia beserta rekan-rekan kita, relasi-relasi kita. Gitu lah. Jadi penting banget emang itu. Gitu. Penting banget untuk support system untuk orang tua, keluarga dari anak. Karena memang menghadapi situasi di mana putra-putri terkena kanker itu bukan satu hal yang mudah. Stres, cemas, kemudian panik, dan pengobatannya tadi Bu Retno juga bilang nggak singkat biasanya. Baik, sebagai pembuka Smart Listeners untuk Anda semua yang ingin memberikan pendapat, saya tunggu boleh ke YouTube channel Smart FM, ketik saja di kolom komentar untuk Anda juga yang mendengarkan kami dimanapun Anda berada. Anda jangan kemana-mana, kita jeda iklan terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia,
part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community, dan kita masih bersama dengan Ibu Retno Cokrosuseno Suparji bersama dengan kita di pagi hari ini, Smart Listeners, dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Apakah Anda pernah mendengar atau mungkin Anda sendiri pernah mengalami putra-putri Anda atau salah satu di antara mereka terkena kanker? Tapi tadi Bu Retno sempat mengatakan bahwa kanker pada anak ini belum menjadi perhatian karena mungkin masih sedikit kasus yang dipublish atau yang terjadi. Nah, faktanya di lapangan seperti apa sih, Bu? Mungkin dari yayasan sendiri, kalau jumlah penderita kanker pada anak ini seperti apa yang bisa disampaikan, dan biasanya terkena jenis kanker apa, Bu? Ya, kalau yang melalui YOI ya, jadi kami itu
registrasi kanker anak itu biasanya ada di rumah sakit ya, yang nasional sedang dikerjakan. Seperti negara-negara lain udah punya registrasi kanker anak ya. Kalau Indonesia sedang dikerjakan, tapi di dalam rumah sakit-sakit masing-masing memang punya registrasi sendiri. Jadi yang kami rasakan sejak saat itu adalah kanker anak yang melalui YOAI ya. Jadi ada pengobatan. Sebetulnya perlu pertama kali tentu kami harus bilang bahwa YOAI nomor satu programnya itu ya. Jadi kalau visinya membantu pemerintah ya, tapi misinya itu adalah kita mengerjakan program. Programnya itu nomor satu adalah bantuan pengobatan. Sebelum tahun 2014, ketika BPJS sudah berlaku, memang kita full ya membantu pengobatan. Tapi setelah 2014 BPJS masuk, banyak BPJS yang dibantu juga. Jadi kita bersama-sama BPJS, terutama untuk yang mahal-mahal ya, itu baru YOAI ikut masuk. Kami juga mengadakan komunitas yang untuk menaikkan quality of life ya. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah penyebarluasan. Yang ketiga adalah konsultasi ya. Karena konsultasi itu perlu penanggulangan kanker anak itu sembuhnya selain medis dan non medis. Jadi kami memerlukan para ahli medis dan psikolog, psikiater. Dan yang ketiga tentu adalah konsultasi yang dilakukan oleh orang tua. Jadi antara orang tua lama kepada orang tua baru. Terus yang keempat adalah kami mengadakan penyebar luasan informasi ya untuk membuat seminar-seminar baik offline maupun online maupun hybrid. Seperti hari ini yang kami lakukan ini di Bogor adalah di Rumah Sakit PMI itu kami juga melakukan seminar terbuka gitu. Kemudian hubungan kami dengan internasional dan kemudian sarana dan prasarana. Sarana, kenapa sih kok mesti sarana prasarana? Ya karena beda sekali antara kanker anak dan kanker dewasa. Kanker anak itu kan masa pendidikan ya. Jadi ward anak atau tempat anak rawat inap harus ada tempat mainnya, harus ada sekolahnya, harus ada taman bacaannya gitu ya. Jadi prasarana dan prasarana itu penting. Di situ YOAI juga ikut membantu, yaitu di Rumah Sakit Kanker Darmais lantai 4. Gitu. Nah, jadi itulah rangkaiannya dan tentu juga hubungan kita dengan para persatuan orang tua anak kanker seluruh dunia. Nah, Begitu kalau Mas Dewi. dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia, kalau gitu membernya atau anggotanya orang tua atau anak yang membutuhkan pengobatan atau kombinasi di antara keduanya, Bu Retno. Karena tujuannya tentunya sudah pasti penyembuhan dan pendampingan secara psikologis juga tadi. Silakan Bu Retno. Ya, wah itu pertanyaannya bagus sekali Mas William. Sebab kami mempunyai namanya itu pilar. Nah, kami pendiri 6 orang, ya. Kami pendiri 6 orang dan itu yang melakukan, yang membuat konsep-konsep dan jalan ke depan apa. Kemudian kami punya 17 pengurus. 17 pengurus. Kalau pendiri sudah pasti orang tua pasien, ya. Kalau pengurus itu ada yang orang tua pasien, ada yang relawan. Jadi relawan mungkin saudara kita yang merasa juga dia prihatin ya, gitu. Kok sepupu saya ada yang sakit, ponaan saya, teman saya. Nah, itu mereka masuk menjadi relawan Mas William. Lalu menjadi pengurus, kita ada 17 orang. Kemudian apalagi Yayasan Onkologi Anak Indonesia punya 3 pilar. Ya, pertama adalah CBC, Cancer Buster Community. Cancer Buster Community itu adalah para survivor yang setelah berobat 2 tahun, kemudian 5 tahun dia bersih kanker. Jadi itu dia masuk survivor. Dan ketika dia masuk survivor, lalu setelah dia besar kan tentu yang sama pacarnya takut, bakal mertuanya nanyain,
kanker tuh menular nggak ya? Pacarmu kok bekas kanker? Nah, misalnya gitu ya. Terus kemudian dia di sekolah juga agak terbelakang ini. Jadi perasaan anak-anak itu tentu tidak tentram ya para survivor. Jadi CBC ini pilar pertama itu kami bisa mengumpulkan anak-anak, memberikan acara cancer camp setiap tahun, membuat mereka juga di dalam persatuan survivor dunia, mengirim mereka ke luar negeri untuk menjadi pembicara, menceritakan tentang survivor di negaraku begini, survivor begini, aku melakukan ini. Nah, jadi mereka jadi timbul rasa percaya dirinya gitu ya Mas ya. Ya, mereka timbul rasa percaya dirinya. Jadi itu makanya kita katakan untuk meningkatkan quality of life anak itu. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah PCYOI. PCYOI itu adalah Parents Club YOI. Kami mempunyai anggota ya 300-an dan siapapun sebetulnya boleh ikut. Kalau PCYOI itu memang jumlahnya 200 lebih ya, tapi orang tua lain kalau kita mengadakan acara, orang tua lain dari rumah sakit manapun boleh ikut di situ. Apa gunanya? Mereka itu kalau sendirian di rumah yang sedih, yang gini, aduh anakku kok gini ya, anakku kok marah-marah ya, anakku kok muntah-muntah. Nah, di dalam pertemuan yang kita adakan 2 bulan sekali itu, kita bisa bertukar pikiran. Apakah lagi yang kayak kita yang tua-tua yang anaknya udah selesai, udah besar. Seperti anak saya usianya udah 40 tahun ya. Nanti kita bisa ajak mereka, lalu iki loh, kalau kamu menunggui anakmu dengan sabar, kamu tekun, kamu mengikuti semua aturan dari dokter, jadwal-jadwal kamu hafalin, insya Allah anakmu bisa sembuh. Ini kanker. Jadi mereka juga tahu bahwa kanker pada anak bisa disembuhkan apabila diketemukan secara dini. Itu Dideteksi PC. secara dini dan dilakukan pengobatan secara dini, Bu Retno. Iya, iya betul ya. Jadi oleh sebab itu kenalilah gejalanya. Ini bedanya Mas. Kalau kanker dewasa itu bisa dideteksi ya, karena mereka kan ada jalan hidup yang aku lagi mohon maaf. Aku ini kan jalan hidupnya. Kalau orang dewasa kan dia sudah mengalami bermacam-macam input-input ya yang membuat dia tidak sehat. Kalau anak-anak kan enggak, bayi saja sudah bisa menjadi kanker. Jadi pada anak-anak yang kami perhitungannya 0 sampai 18 tahun kurang sehari. Itu yang termasuk anak ya. Nah, pada anak kita katakan pengenalan dini. Kenapa kok pengenalan? Kita harus kenal. Karena anak kanker itu ya mulainya itu panas-panas atau pucat atau bintik-bintik merah atau bintik-bintik kebiru-biruan itu di bawah kulit atau tulang yang ngilu. Jadi sangat kabur ya. Jadi mereka jadi meremehkan ke dokter, obatin udah sembuh, minggu depan balik lagi sakit lagi gitu. Mereka tidak. Jadi kita kenapa pengenalan diri? Kenalilah. Kalau anak itu selalu ada tanda-tanda itu, segeralah diperiksa ABC, darahnya, apanya, tulangnya. Ya. Gitu Pak Mas William. Diperiksa lebih teliti lagi, lebih detail lagi, tapi bukan dengan pemeriksaan secara umum. Kalau sudah ada gejala-gejala yang berulang yang tadi Ibu Retno sampaikan. Nanti kita juga akan mengetahui Smart Listeners seperti apa jenis-jenis kanker yang mungkin Ibu Retno hadapi. Dan nanti juga kita akan tanya pengalaman beliau ya, seperti apa dalam menjalankan yayasan ini. Silakan untuk Anda semua boleh ke YouTube channel Smart FM, dan Anda yang mendengarkan kami di 6 kota juga Anda masih mendengarkan Smart Community bersama dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan.
menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat
untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community dan kita masih bersama dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia sejak tahun 1993. Dan kalau berbicara mengenai kasus-kasus, tentunya sudah banyak kasus yang dihadapi oleh Bu Retno dan tim dan rekan-rekan dari YOAI. Nah, membahas soal kasus yang biasa terjadi pada anak. Biasanya kanker anak itu yang paling banyak dihadapi apa jenisnya? Bukan kanker itu kan berbagai macam jenis ya Bu ya, bagaimana? Jadi begini Mas William, terima kasih. Kanker yang terbanyak pada anak adalah kanker leukemia, kanker darah ya. Dan itu jumlahnya 60%, 50 lebih ya, 60 tergantung daerahnya, tapi itu hampir seluruh dunia memang leukemia paling banyak, kanker darah. Ya, yang kedua adalah retinoblastoma ya, retinoblastoma. Kemudian yang ketiga ada kanker otak, kanker tulang dan sebagainya. Sekarang ini lagi banyak kanker otak sama kanker tulang ya. Sekarang ini sedang banyak. Jadi kadang-kadang naik turun ya keadaannya tuh begitu. Itu jenis-jenis yang dihadapi. Nah, dalam perjalanannya sejak tahun 1993, ada nggak cerita atau kasus yang mungkin berkesan bagi Ibu Retno sampai sekarang sepanjang perjalanan? Bisa diceritakan nggak kita ketika menghadapi anak dengan kanker mungkin atau orang tua atau mungkin keluarga, mana yang kayaknya berkesan banget nih cerita ya? Boleh Bu Retno? Ya, kalau ditanya yang berkesan itu banyak sekali sebetulnya yang melegakan, yang mengherankan, yang membuat hati bersyukur. Jadi di kanker anak itu memang yang paling kelihatan adalah perjuangan orang tuanya, ya. Jadi tidak hanya sekedar dokter menyembuhkan atau para ahli lain mendampingi pengobatan dokter, tapi orang tua juga. Terutama setelah selesai berobat, mereka juga harus tetap terjaga, makannya harus sehat, membujuknya untuk sekolah, tidak boleh dipaksa, tetapi harus sekolah, tapi nggak boleh maksa gitu ya. Dan ada beberapa yang berhasil ya, dan yang sangat mengharukan tuh misalnya kanker tulang ya. Kanker tulang itu udah dengan operasi di tulang ada kami yang mempunyai sakit kanker tulang. Sudah dioperasi, sudah apa, lama sekali. Tidak sekolahnya juga lama. Tapi ketika sembuh, dia bisa sekolah dan dia bisa mempelajari, dia bisa masuk sekolah yang dia ingini, lalu menjadi ahli dengan lulus dengan baik, dan akhirnya mempunyai putra putri, dan akhirnya dia berbahagia. Jadi banyak sekali cerita-cerita yang demikian. Juga misalnya ada lagi kami yang seorang anak penjual ikan, Mas William. Dia sangat sederhana, tinggal di pantai ya, dengan retinoblastoma matanya diambil satu. Nah, di sini beratnya. Orang tua biasanya keluarganya tidak mengizinkan anaknya matanya dikeluarkan ya. Padahal kalau tidak dikeluarkan, dia akan cepat ke otak dan mengambil nyawa anak itu. Tapi ini bayangin Mas William, orang tua sederhana, penjual ikan, tapi mereka berkeras anak sehat itu matanya diambil, ya. Betul Mas, sekarang udah sembuh. Dulu anak kecil, sekarang udah sembuh, dia tinggal di Mau, ayahnya itu tukang ikan, ibunya penjual. Kemudian akhirnya dia bertemu dengan seorang gadis yang dia mengerti meskipun suaminya dengan mata satu, tapi sudah pakai mata palsu ya. Kemudian akhirnya punya bayi. Mengesankan dan mengharukan. Banyak sekali yang kejadian-kejadian begitu. Dan makin kemari, hal-hal semacam itu makin banyak ya. Kalau zaman dulu enggak. Bahkan sekarang ada juga
sudah kena leukemia, kemudian sudah kena retinoblastoma mata, kemudian kena tulang, tapi menjadi dokter. Dan dia bercita-cita menjadi dokter. Akhirnya dia masuk di tempat yang apa tuh namanya, penyinaran itu loh, apa namanya, ahli, bukan ya itu apa namanya, radiasi ya. Jadi untuk ahli radiasi masuk nuklir untuk pengobatan kanker. Wis bocah ayu, wis pinter, terus punya anak. Wah, banyak hal-hal yang semacam itu. Cerita-cerita gembira semacam itu. Jadi memang orang tua harus tekun, tekun terus, dan nomor satu, tidak bosan. Baik. Sedetik pun nggak boleh bosan. Baik, karena memang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan waktu yang tidak sebentar. Seperti yang Ibu Retno bilang, tidak seperti terkena flu, tidak seperti terkena demam, karena kanker ini butuh proses dalam penyembuhannya. Dan itu yang sebetulnya juga dilakukan oleh Yayasan Onkologi Anak Indonesia, memberikan edukasi kepada orang tua supaya proses itu dilalui dengan ketekunan ya Bu Retno, dan kesabaran dalam menghadapinya. Saya mau menggali sedikit ya ke Bu Retno. Bu Retno ini sejak dulu sudah sangat tekun menjalankan Yayasan Onkologi Anak Indonesia atau YOAI. Boleh cerita pengalaman pribadi nggak sih Bu? Apa yang membuat Bu Retno itu begitu mencintai menjalankan aktivitas ini? Apa ada pengalaman pribadi? Tadi seperti sounding juga katanya ada salah satu anaknya, atau bagaimana nih Bu Retno? Ya, anak bungsu saya tahun 90, umur 6 tahun, terkena kanker ya. Jadi kanker anak itu ada dua, satu padat, satu cair. Yang cair-cair itu yang seperti ini apa namanya, di leher sini dan leukemia ya. Kemudian yang padat itu yang seperti tulang dan mata dan sebagainya, yang apa, berbentuk padat. Nah, anak saya kena leukemia. Ketika itu umurnya 6 tahun. Pada tahun itu 1990, pengobatan di sini memang belum sehebat sekarang ya. Jadi kami itu apa namanya, ya udah, apa yang ada itu dibuat supaya kami bisa mencari kesembuhan di negara lain begitu ya. Nah, ada kami 6 orang ini antara lain. Nah, dan ketika kami dapat apa di sana, kenapa kita jadi terus berapi-api? Ketika kami pulang, kami ingin anak-anak Indonesia yang di sini, yang tidak bisa pergi jauh-jauh kemana-mana, yang semuanya juga apa itu namanya, pendidikannya juga masih harus ditambah terus ya. Jadi itu memerlukan apa, pendampingan atau penjelasan. Jadi kita tuh anu banget, apa tuh namanya, semangat banget gitu ya. Kadang-kadang kalau di daerah itu begini, ya enak lah kalau ibu-ibu Jakarta duitnya banyak bisa bikin yayasan. Oh, enggak banget ya. Kita cuma semangat. Semangatnya apa? Kita ajarkan kepada mereka, kita berikan pengalaman. Pokoknya ya, berbuatlah dan tulislah apa yang kau buat. Lalu itu dipresentasikan kepada siapapun, mau company, mau pribadi, mau semua. Oh, sambutannya luar biasa, Mas William. Tidak dengan uang, tapi dengan presentasi kita, apa yang kita lakukan langkah per langkah dalam membantu orang tua kanker. Wih, disambut banyak. Jadi kita juga banyak sekali pertolongan. Baik dari pemerintah maupun dari relasi, mau dari company-company swasta atau yang BUMN, pokoknya anu. Jadi disitulah kami tunjukkan bahwa apa namanya, jangan berputus asa seperti itu. Pokok kalau kita mau pasti bisa. Tapi untuk saya pribadi, saya mohon maaf di dalam yayasan ini, paling tua ya. Nah, dengan usia saya ini dan pekerjaan saya ini, apa, merasa loh, banyak teman-teman saya tuh ya yang udah menghabiskan hari tua. Tapi buat saya itu lain banget. Jadi teman-teman suka, kamu enak banget sih Retno, kalau Saben bisa ke yayasan gini gitu. Tanpa disangka-sangka, membahagian saya dalam hari tua gitu. Meskipun kesehatan saya juga kurang, jalan saya juga harus tongkat dan kursi roda dan sebagainya.
tapi kegembiraan dan kebahagiaan itu ada. Jadi senang banget sebetulnya bekerja begini itu. Ya, kebahagiaan itu didapat ya, bukan dengan nilai angka, tapi kebahagiaan mungkin yang Betul. didapat oleh Bu Retno mewakili Yayasan Onkologi Anak Indonesia Iya, ketika melihat orang tua dari penderita kanker itu tersenyum, bahagia, melihat anaknya sembuh, itu satu betul. kebahagiaan yang tidak ternilai rasanya, Smart Listener. Betul. Kami berenam itu, Mas William. Kami berenam itu dibilangin, oh kamu asyik ya menolong orang. Oh, kami dapat banyak. Jadi kami dapat ilmu, dapat kawan, dapat relasi. Kami yang dapat gitu loh. Jadi berenam ini yang dan para pengurus lain. Gitu, Mas. Oke, baik. Wah, semakin menarik ya diskusi kita pada pagi hari ini, Smart Listeners. Jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lagi. Anda tetaplah bersama kami dalam Smart Community. Smart Listener, tetaplah bersama kami. Smart Community, segera kembali untuk Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Community di akhir pekan di pagi hari ini, di Sabtu pagi, menemani pagi hari Anda bersama dengan Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Dan Anda yang baru saja mendengarkan, kami ucapkan selamat mendengarkan program kami di pagi hari ini. Dan kita masih bersama dengan Ibu Retno Suparji, Wakil Ketua Yayasan Onkologi Anak Indonesia, YOAI. Ini luar biasa ya tujuan dari YOAI yang tadi sudah disampaikan dengan pilar-pilarnya. Mungkin ada yang belum disampaikan nih Bu Retno. Ya, pilar ketiga dari kami ini yang paling unik dan paling membahagiakan, membanggakan. Yun sewu. Nah, jadi pilar ketiga adalah FSG, Family Supporting Group. Family Supporting Group ini ibu rumah tangga, mahasiswa, anak SMA, eyang-eyang, itu adalah yang tidak ada hubungannya dengan kanker. Keluarganya nggak ada yang kanker. Tapi mereka dengan hati tulus masuk di dalam relawan-relawan kanker anak untuk membantu kita. Dalam hal apa? Mengunjungi rumah sakit, menghibur para pasien, menjadi IO dari kegiatan YOAI. Kita kan cuma segini orangnya. Jadi para relawan itu luar biasa membantu. Kalau ada cancer camp, mereka juga ikut untuk menjaga yang anak kecil-kecil gitu. Nah, jadi baik di dalam penyebar luasan informasi dan terutama relawan itu menjadi ujung tombak. Seperti Mas William. Mungkin Mas William tidak bekerja di dalam kanker. Tapi karena Mas William tahu kalau ada tetangga, kalau ada rumah, kalau ada ya di RT-nya, di RW-nya, kalau panas keseringan mesti diperiksa lebih dalam. Nah, itu ujung tombak itu yang paling penting. Itu Mas William. Pemahaman kepada keluarga, orang tua, bahkan sekitar dari keluarga, ada nenek, kakek, tante gitu ya, kakak, semua itu pemahaman yang perlu diketahui oleh banyak masyarakat. Bu Retno, kalau dari anggota Yayasan Onkologi Anak Indonesia ini dari mana saja Bu? Tadi dikatakan juga membuka untuk relawan gitu ya, dan pengurusnya juga tadi ada 6 orang. Boleh nih di-highlight, mungkin disapa juga rekan-rekannya. Silakan Bu Retno. Ya, 6 orang itu adalah tentu ketua kami, Ibu Rahmi Adiputra Tahir, kemudian bendahara kami, Ibu Zanti Kurnia, ya, kemudian humas kami, hubungan masyarakat, Ibu Ika Kartika, ibu-ibu semua ya ini kayaknya. Nah, kemudian saya sendiri wakil, lalu ada wakil juga, wakil kedua itu dari penyebar luasan informasi, Ibu Aris Sujoko Mulyo, dan yang terakhir adalah Ibu Lastri Krisnarto. Beliau itu dulu waktu muda, waktu kecil, putri seorang diplomat. Jadi kok surat-surat Inggris dia bagian sekretaris dan untuk surat menyurat internasional. Jadi kita berenam ini pendiri ini lengkap banget gitu ya. Kalau yang 17 itu juga orang tua. Ada Ibu Dewi yang sekarang menjadi person in charge-nya seminar, ada Ibu Sari. Ibu Sari kebetulan beliau sekolahnya itu bagian apa tuh namanya? Desain grafis. Jadi kalau dia yang bagian bikin backdrop gitu, terus bagian IT, pokoknya dilalah aja, semua tuh punya kepandaian sendiri-sendiri gitu loh. Dan saya sendiri kebetulan saya arsitek dari UI. Nah, dan kemudian ya jadi kalau bagian bener-benerin apa, kalau misalnya arsitek-arsitek muda hendak membuat geraha, kami punya geraha baru. Wah, Mas William mesti datang ke sana, mesti main. Bagus, keren, dan manfaat. Namanya Geraha YOAI Childhood Cancer Center, ya, Childhood Cancer and Support Center. Itu di Jalan Kemuning. Nah, itu juga flow chart-nya kan ada arsitek, ada dokter, ada, tapi orang tua, pasien yang sudah menjalani, dan kebetulan seorang arsitek bisa bikin flow chart-nya gitu. Jadi berenam kita nih keahliannya sendiri-sendiri semuanya. Kita sering tunggu helm. Saling melengkapi ya Bu Retno. Betul. Dan disiplinnya lain-lain semua. Itu sangat
Ya Allah memang sudah atur begitu loh. Itu keren banget. Keren banget. Baik, Bu Retno, harapan dari Bu Retno mewakili Yayasan Onkologi Anak Indonesia kepada pemerintah, kepada fasilitas kesehatan. Kita tahu ya di Indonesia itu sangat luas. Mungkin Bu Retno ada masukan-masukan juga untuk pemerataan pengobatan. Karena ya tadi ini juga menjadi satu fokus yang tentunya sudah menjadi perhatian dari YOAI sendiri. Apa harapannya Bu Retno terkait dengan hal ini? Ya, harapan saya ya, harapan ini kelihatannya susah ya. Jadi memang harus tetap, namanya kalau berhubungan dengan kanker, ketekunan itu nomor satu. Dokter anak kanker itu sangat sedikit. Spesialis anak banyak, tapi spesialis anak kanker konsultan. Karena sebuah pengobatan kanker dengan ward kanker di sebuah rumah sakit harus ada ahli. Habis jadi dia dokter spesialis anak, habis dia jadi anak spesialis hemato darah. Udah gitu baru masuk ke kanker. Jadi tingkatannya panjang, mahal dan lama. Jadi kan jarang yang orang ingin menjadi itu ya. Jadi harapan kami ke depan lebih banyak dokter kanker anak yang bisa membuat ward anak di kota-kota besar lain. Di Kalimantan belum ada, tapi kalau di Manado, Makassar, Medan, Palembang, Padang, Bengkulu baru kerja, baru mulai. Kemudian kalau Jawa udah pasti Jogja, Semarang, Surabaya, Bali semua sudah. Tapi yang NTT belum begitu ya. Jadi itulah yang kami inginkan supaya mereka itu kalau sakit nggak harus terbang. Orang Papua itu mesti kita. Jadi di asrama kami di Geraha YOAI itu ada dari Papua, ada dari Kalimantan, dari NTT gitu. Kan jauh banget. Apalagi kalau mereka harus periksa. Karena di dalam pengobatan kanker itu ada kemoterapi tinggi dan ada kemoterapi maintenance. Nah, itu harus bolak-balik ke rumah sakit. Kalau rumahnya di Pulau Jauh kan susah. Jadi kami ingin sekali itu harapan yang paling baik. Mudah-mudahan banyak anak-anak muda yang mau menjadi dokter kanker anak. Amin ya. Semoga yang sedang menempuh pendidikan menjadi dokter anak ini satu hal yang mulia. Dokter anak spesialis kanker itu masih sangat dibutuhkan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Itu harapan dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Di 1 menit terakhir, Bu Retno, apa mungkin yang bisa disampaikan kalau mungkin ada yang saudaranya terkena kanker atau mungkin putra atau putrinya, kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara menghubungi YOAI Foundation ini, Bu Retno? Ya, jadi kalau ingin menghubungi YOAI Foundation bisa buka Google atau website, kita punya websitenya, jadi bisa ditanyakan di situ, ada teleponnya, bisa bertanya, kami bisa menjelaskan paling tidak merujukkan tempat yang mana, yang secepatnya harus kamu datang, secepatnya. Selalu kami mempergunakan secepatnya, memang harus cepat, nggak boleh berobat aja, kalau 3 hari ya 3 hari persis. Kalau tanggal 10 ya harus tanggal 10 datang, nggak boleh mundur 1 detik pun. Karena sel kanker akan menang kalau kita tidak cepat-cepat. Nah, itu jadi harapan kepada kepada siapa yang ingin mengetahui silahkan monggo, dan harapan saya kepada yang masih menunggu anaknya sakit ya, berilah anaknya semangat. Orang tua, cerahkanlah semua wajahnya. Jangan bersedih meskipun hatinya sedih ya. Karena anak-anak itu pinter banget membaca air muka orang tuanya. Kalau orang tuanya optimis, orang tuanya selalu memberikan harapan gembira sama anak ya, dan tidak cengeng, tidak berantem. Pasti kan berantem ya orang namanya satu mau ini, satu mau itu. Jangan begitu. Jadi pokoknya wajahnya harus gembira terus. Itu adalah harapan buat anak. Bantuin dokternya pakai medis, orang psikolog pakai psikologi mereka, dan orang tua membantu doa dan kesabaran yang tergambar pada wajahnya. Baik. Sangat menginspirasi perbincangan kita di pagi hari ini, Smart Listeners. Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, Anda bisa cek di Google ya, atau di website yoaifoundation.org ya. Silakan Anda juga bisa mengetahui informasi lebih lanjut di Instagram juga ada YOAI Foundation. Anda bisa ke sana.
Terima kasih banyak Bu Retno atas waktunya. Semangat terima terus. kasih juga. Terima Mhm. kasih kepada Mas William dan Smart Radio FM. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan akan banyak lagi radio yang begini ya, supaya kanker anak segera tersebarkan ya. Dan kepada masyarakat yang pemerhati kanker anak, saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Smart Listeners, untuk Anda semua yang terlewatkan perbincangan di pagi hari ini, jangan khawatir karena Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channel Smart FM karena video ini tersimpan rapi di sana. Dan sekali lagi terima kasih, salam untuk rekan-rekan dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Akhirnya saya William Darmawan beserta dengan Ibu Retno mengucapkan selamat berakhir pekan, selamat pagi dan sampai jumpa. Smart Listener, baru saja Anda ikuti Smart Community, program khusus untuk membangun komunikasi, kebersamaan, dan kerjasama yang kuat, serta bermanfaat bagi banyak orang. Nantikan kembali Smart Community pekan depan bersama berbagai komunitas di Indonesia. Smart Community, menghubungkan dan menyatukan Indonesia.